Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari 9 unit kerja setingkat eselon 2, 5 balai pengujian teknis, serta 34 balai prasarana permukiman wilayah di seluruh Indonesia yang akan melaksanakan pembangunan zona integritas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi unit kerja yang mampu mencegah terjadinya praktik KKN akan mendapatkan wilayah bebas dari korupsi, sedangkan bagi unit kerja yang mampu mencegah terjadinya praktik KKN dan bisa memberikan pelayanan prima akan mendapatkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sebagaimana tercermin dalam 3 sasaran hasil utama program reformasi birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja yang lainnya melalui pembangunan zona integritas yang tercermin dalam 2 sasaran hasil utama program pembangunan zona integritas, yakni pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dasar hukum pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian PUPR, Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020. Untuk mengetahui progres pembangunan zona integritas, dibuatlah lembar kerja evaluasi yang berisikan indikator pengukit dan indikator komponen hasil. Selain itu, di lingkungan Kementerian PUPR dibuat sebuah portal rbpu.go.id. Portal ini dapat diakses oleh asesor dan unit kerja yang diusulkan. Melalui portal ini dapat diketahui progres pembangunan zona integritas dari masing-masing unit kerja yang diusulkan. Untuk membantu menjalankan program zona integritas, unit kerja perlu membuat agen perubahan, yang mana agen perubahan ini ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. Adapun tahapan pembangunan zona integritas, yang pertama, pengajuan unit kerja dan pembentukan tim penilai usulan. Yang kedua, pencanangan zona integritas. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, penilaian pembangunan zona integritas. Tahap pertama, pengusulan unit kerja dan pembentukan tim penilai usulan. Tahap kedua, yaitu pencanangan zona integritas dengan mengundang stakeholder dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh unit kerja yang diusulkan. Tahap ketiga, pelaksanaan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja. Tahap keempat, pelaporan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja. Tahapan penilaian pembangunan zona integritas yang pertama, penilaian mandiri oleh unit kerja. Yang kedua, penilaian tim penilai usulan. Yang ketiga, penilaian tim penilai internal. Yang keempat, penilaian tim penilai nasional. Indikator pada manajemen perubahan terdiri dari pembentukan tim pembangunan zona integritas, penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas,
pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK WPM, perubahan pola pikir, dan budaya kerja. Indikator pada penataan tata laksana terdiri dari penerapan standar operating procedure, penerapan e-office, penerapan keterbukaan informasi publik. Indikator penataan sistem manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Penerapan sistem informasi kepegawaian. Indikator dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah keterlibatan pimpinan dalam menyusun perencanaan dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Selain itu, disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi memungkinkan pegawai dapat terlibat di dalam pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi. Penguatan pengawasan. Indikator dalam penguatan pengawasan adalah pengendalian gratifikasi dengan cara internalisasi yang meliputi penandatanganan fakta integritas dan kampanye publik untuk meminimalisir tindakan gratifikasi. Selain itu, unit kerja juga melakukan penilaian risiko dan kegiatan pengendalian dalam rangka meminimalisir risiko. Selain itu, melakukan internalisasi dalam pengaduan masyarakat dengan menggunakan sistem digitalisasi serta whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan yang memudahkan layanan untuk melakukan pengaduan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terdiri dari pembuatan kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan melalui standar operasional prosedur yang tetap yang terdiri dari SOP bimbingan teknis, SOP PNBP yang diunggah melalui media informasi website dan memudahkan pengguna layanan dalam mengakses informasi. Selain itu, adanya sarana layanan terpadu atau terintegrasi melalui pusat pelayanan terpadu sehingga pengguna layanan memudahkan dalam mendapatkan informasi. Hasil survei kepuasan pelanggan dapat diakses melalui media informasi website untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan yang ada pada unit kerja. Indikator komponen hasil yang terdiri dari pemerintahan yang bersih dan bebas klien dijabarkan dengan nilai survei persepsi korupsi dan persentase temuan hasil pemeriksaan. Berikutnya, kualitas pelayanan publik yang dijabarkan dengan nilai persepsi kualitas pelayanan publik. Kunci utama dari pembangunan zona integritas adalah komitmen pimpinan. Salam perubahan.